Jangan di skip. Jangan di skip. 貝崎君 Jangan di skip. それ何 Jangan di skip. 何ってタバコですけど。放課後職員室行きなさい Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas film tentang Real Life yang menceritakan sebuah eksperimen yang membuat pria pengangguran berumur 27 tahun menjadi anak SMA lagi karena meminum pil untuk memudahkan wajahnya. Sebelum menonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan tentang seorang pria berumur 27 tahun bernama Kaizaki Arata. Dia merupakan seorang pengangguran yang selalu ditolak saat melamar kerja di suatu perusahaan. Dulu, dia pernah bekerja di perusahaan besar. Namun, karena alasan tertentu, ia mengundurkan diri saat baru 5 bulan bekerja di perusahaan tersebut. Karena alasan itu, saat Kaizaki melamar pekerjaan baru, ia selalu ditolak karena dianggap pelin-pelan dan tidak loyal. Di suatu sore, Kaizaki ditelepon oleh seorang temannya yang mengajaknya untuk minum-minum bersama. Karena temannya tahu bahwa hari itu adalah hari gajian seorang pegawai. Untuk menyelamatkan harga dirinya, Kaizaki berbohong bahwa dirinya masih bekerja. Akhirnya, mereka minum-minum di sebuah kedai layaknya seorang pegawai yang sedang pulang dari kantor. Sebelum pulang, Kaizaki memberikan semua uangnya untuk mentraktir teman-temannya. Dan tentu saja, uang itu mungkin adalah uang terakhir yang dia punya. Akhirnya, Kaizaki pulang dengan lesu. Di perjalanan pulang, Kaizaki bertemu dengan seseorang yang bernama Yoake Ryo dari laboratorium yang bernama Real Life. Yoake memberitahu Kaizaki bahwa dirinya telah terpilih sebagai subjek eksperimen Real Life. Ia juga menjanjikan bahwa 1 tahun program Real Life akan memberikan kehidupan baru kepada Kaizaki dan akan menanggung semua kebutuhan Kaizaki selama eksperimen berlangsung. Sebagai hadiah terakhir, Yoake menjanjikan bahwa program Real Life akan mencarikan pekerjaan baru yang sesuai untuk Kaizaki. Yoake mengatakan bahwa Kaizaki hanya perlu mengulang masa SMA-nya dengan meminum pil yang akan membuat wajahnya muda kembali. Setelah meyakinkan Kaizaki, Yoake pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Kaizaki yang sedang bangun tidur terkejut karena melihat wajahnya kembali menjadi muda. Ia pun tersadar bahwa ia telah minum pil yang telah diberikan Yoake. Akhirnya, Kaizaki berangkat menuju sekolah. Ia merasa aneh ketika harus bergaul dengan anak-anak SMA. Ia masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku paling belakang agar tidak terlihat mencolok. Namun, seorang wanita bernama Hishiro Chizuru mengatakan bahwa bangku yang sedang Kaizaki tempati adalah bangkunya. Mendengar hal itu, Kaizaki segera beranjak pindah dan mencari tempat duduknya. Di saat itulah, Kaizaki bertemu dengan Yoake yang juga menjadi teman sekelasnya. Di hari pertama sekolah, ibu guru mengadakan ujian harian. Saat Kaizaki mencari pensilnya, rokok yang ia bawa jatuh dari tasnya. Ibu guru yang melihatnya menanyai Kaizaki tentang benda yang terjatuh itu. Kaizaki dengan santainya menjawab bahwa itu adalah rokok. Ia pun dimarahi dan harus melapor ke ruang guru setelah pulang sekolah. Ujian pun berlangsung. Kaizaki dipinjami pensil oleh teman sebelahnya yang bernama Kariyu Rena. Setelah ujian selesai, Kaizaki mencoba mengembalikan pensil yang ia pinjam. Sambil mendengar jawaban Kariyu, ia melihat bahwa Kariyu sedang mengalami demam. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk masuk dan mengikuti ujian agar memperoleh predikat sebagai ketua kelas. Namun, usahanya akan berat karena Kairu pada tahun ini sekelas dengan juara umum sekolah, yaitu Hishiro. Saat jam istirahat, Kaizaki bertemu dengan Yoake di kantin sekolah. Setelah ditanyai Kaizaki, Yoake menjelaskan bahwa ia adalah pengawas subjek eksperimen. Kaizaki pun mengeluhkan tentang kondisinya yang tidak cocok dengan kehidupan SMA. Yoake juga menjelaskan bahwa setelah eksperimen ini selesai,
ingatan anak-anak SMA yang bergaul dengan Kaizaki akan dihapus. Dan jika Kaizaki membocorkan eksperimen ini, ingatannya juga ikut dihapus dan eksperimen akan dinyatakan gagal. Di sela waktu obrolan mereka, Kaizaki melihat Hishiro yang membuat antrian pesanan di kantin menjadi あの macet. 子どうしたんだろう。 Kaizaki segera mendekatinya dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Hishiro mengatakan bahwa ia tidak membawa uang ke sekolah karena terbiasa mengandalkan peringkatnya untuk mendapatkan makan gratis. Namun hari ini perlakuan khusus itu tidak terjadi. Mendengar perkataan Hishiro, Kaizaki meminjamkan sebagian uangnya kepada Hishiro. Setelah pulang sekolah, Kaizaki mendatangi ruang guru. Ia dimarahi oleh Ibu Amatsu yang merupakan wali kelasnya. Mengingat bahwa Kaizaki sudah berumur, ia bertanya kepada bu guru tentang umurnya. Dan benar saja, Bu Amatsu masih berumur 25 tahun, yang artinya lebih muda 2 tahun dari Kaizaki. Kaizaki melihat Ibu Amatsu sebagai pekerja keras yang menjaga pekerjaannya segenap hati. Ia pun tersadar tentang betapa sulitnya menjaga pekerjaan dan teringat masa-masa bekerjanya dulu. Di ingatannya, Kaizaki melihat bahwa teman kerjanya sedang dimarahi atasan. Namun, kesalahan itu sebenarnya adalah kesalahan pekerja senior lain yang mengkambing hitamkan temannya tersebut. Setelah selesai dengan urusan rokok, Kaizaki berjalan untuk pulang meninggalkan sekolah. Ia bertemu dengan Hishiro yang juga sedang akan pulang. Mereka pun berjalan bersama sambil mengobrol tentang apa yang mereka lakukan sejak tadi. Karena sebelumnya Hishiro hanya belajar, Kaizaki memujinya dengan mengatakan bahwa ia adalah anak yang rajin. Hishiro pun salah menangkap perkataan Kaizaki. Hishiro bercerita bahwa ia tidak memiliki teman karena mereka mengatakan bahwa Hishiro adalah anak yang membosankan. Kaizaki pun memberikan saran agar Hishiro lebih banyak tersenyum. Setelah mencoba senyumannya, Hishiro yang ingin berubah meminta nomor ponsel Kaizaki dan berharap agar mereka menjadi teman. Yoake yang sedang menulis laporan menyimpulkan bahwa subjek 002, yaitu Kaizaki, adalah orang yang peduli terhadap orang lain, berbeda dengan subjek 001 yang gagal. Keesokan harinya, Hishiro dan Oka Kazuomi terpilih menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas karena memperoleh nilai tertinggi di ujian lalu. Karyu yang kesal karena kalah dengan Hishiro memandangi wajah Hishiro, namun Hishiro mencoba tersenyum. Di kantin, Oka menawarkan kepada Kaizaki untuk belajar bersama. Saat mereka berjalan pulang, Kaizaki melihat Karyu dan Oka menjadi dekat dan saling mengejek. Kaizaki menyimpulkan bahwa Karyu sebenarnya menyukai Oka dan berjuang keras agar dapat di sisinya, termasuk menjadi ketua kelas bersama. Saat Kaizaki sedang bersantai dan merokok di rumahnya, Oka, Onoya, dan Karyu datang untuk belajar bersama di rumah Kaizaki. Kaizaki berbohong bahwa orang tuanya sedang dinas di luar. Saat sedang menyiapkan minuman, Kaizaki mendapat SMS dari Hishiro yang mengatakan bahwa ia mulai dekat dengan Karyu. Tentu saja kedekatan tersebut adalah kesalahpahaman Hishiro. Di tempat itu, Onoya menemukan barang-barang jadul milik Kaizaki. Kaizaki jadi menunjukkan barang-barang lainnya yang membuat mereka merasa takjub. Di sekolah, Karyu melihat Oka dan Hishiro sedang berjalan bersama. Mereka pun berpapasan. Karyu yang sedang cemburu melihat pin perak yang dipakai oleh Hishiro. Hishiro pun bersikap ramah dengan menunjukkan senyuman. Namun karena senyuman Hishiro terlalu sinis, Karyu salah paham dan pergi meninggalkan mereka berdua. Memikirkan hal itu, Karyu menjadi lesu saat berlatih voli. Setelah latihan, Karyu mengembalikan kunci ruang olahraga ke ruang guru. Di situ, ia melihat Hishiro sedang belajar dengan seorang guru. Karena masih merasa cemburu, Karyu diam-diam mengambil tas Hishiro dan membawanya pergi. Ia pun berpapasan dengan Kaizaki. Melihat Karyu membawa tas Hishiro, Kaizaki menjadi mengejar Karyu. Namun,
Mereka berdua malah jatuh saat menuruni tangga. Setelah diobati di UKS, Kaizaki melihat Karyu dan mengingat tentang temannya yang bernama Saiki yang dijebak oleh senior lain di perusahaan tempat ia pernah bekerja dulu. Kaizaki sempat melaporkannya kepada atasan. Namun, atasan tidak terlalu peduli tentang hal tersebut. Ia meminta kepada Saiki untuk berbuat sesuatu. Namun, Saiki tetap bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan meminta kepada Kaizaki agar tumbuh dewasa. Kaizaki berpikir apakah ia terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Kaizaki kemudian pamit untuk pulang. Saat akan mengambil tasnya, Kaizaki melihat banyak buku di tas Karyu. Ia pun menanyakan alasan mengapa ia mengambil tas Hishiro. Karyu menjawab bahwa ia hanya ingin membuat Hishiro kerepotan. Kaizaki menasihati Karyu dengan mengatakan bahwa membuat susah orang lain akan membuat susah dirimu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Karyu sudah berjuang keras. Karyu pun menangis dan curhat tentang kegagalannya. Kaizaki menghibur Karyu. Ia mengatakan bahwa perjuangannya akan membuatnya lebih dewasa lagi. Kaizaki pun keluar dari UKS untuk pulang. Setelah keluar, ia dicegat oleh Hishiro yang menanyakan kenapa tasnya bisa dibawa Karyu. Kaizaki menyuruh Hishiro untuk menanyakan alasannya kepada Karyu secara pribadi. Hishiro pun menunggu Karyu di depan sekolah. Di situ, Kaizaki bersembunyi dengan Yoake untuk melihat mereka berdua. Setelah menanyakan alasan tasnya dibawa Karyu, Karyu mengatakan bahwa ia iri dengannya. Dan ia mengira bahwa Hishiro selalu mengejeknya dengan senyuman sinis ketika mereka bertemu. Hishiro hanya berusaha menunjukkan senyumannya kepada Karyu agar mereka bisa berteman. Mendengar penjelasan dari Hishiro, Karyu akhirnya mau berteman dengan Hishiro. Kaizaki yang melihat kejadian itu menjadi tenang. Di rumah, Kaizaki kembali mengingat tentang Saiki yang memberinya nasihat untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Namun, setelah memberinya nasihat, Saiki keluar dari perusahaan dan bunuh diri dengan terjun ke jalur kereta. Di sekolah, Onoya mengajak Kaizaki, Oga, dan Karyu untuk pergi ke festival musim panas. Kaizaki menolak karena hari itu bertepatan dengan peringatan meninggalnya Saiki. Akhirnya, Karyu mengajak Hishiro untuk ikut pergi bersama mereka. Kemudian, Oga mengajak Onoya dan Kaizaki untuk belajar bersama di perpustakaan. Sebelum Onoya datang, Kaizaki membuat Oga membicarakan tentang percintaannya. Dalam artian, Kaizaki ingin membuat Oga dan Karyu berpacaran. Kebetulan, Hishiro berada di situ, menguping pembicaraan mereka. Kaizaki menyarankan kepada Oga untuk menembak Karyu. Namun, sebelum pembicaraan selesai, Onoya datang dan melihat Hishiro yang berada di situ. Onoya pun mengajak Hishiro untuk belajar bersama mereka. Saat festival musim panas, Hishiro datang menemui teman-temannya di tempat janjian. Mereka juga menunggu Kaizaki walaupun sebelumnya mengatakan bahwa tidak bisa ikut. Hishiro akhirnya mengirim SMS kepada Kaizaki yang mengatakan bahwa dirinya ingin melihat kembang api bersamanya. Namun ketika Kaizaki datang ke tempat festival, hujan turun dengan lebat. Dikala mereka berteduh, Oga mengatakan bahwa mereka harus pergi untuk melihat kembang api di tahun depan. Namun, Kaizaki yang tahun depan tidak bisa bersama mereka lagi mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan karena musim panas terakhir di SMA tidak dapat terulang kembali. Oga yang sadar dengan perkataan Kaizaki menembak Karyu di musim panas terakhir mereka di SMA. Karena malu dan bahagia, Karyu berlari di bawah hujan disusul Onoya dan Hoga. Hishiro pun ikut menyusul diikuti oleh Kaizaki yang tersenyum bahagia. Karena kehujanan, keesokan harinya Kaizaki tidak masuk sekolah karena demam. Sebagai ketua kelas, Hishiro pun pergi ke rumah Kaizaki. Di rumahnya, Kaizaki dirawat oleh Hishiro. Kaizaki bertanya kepada Hishiro kemana ia akan melanjutkan kuliah. Hishiro yang agak bingung
mengatakan bahwa kemungkinan ia akan kuliah di luar negeri. Di sekolah, murid-murid tampak sibuk mempersiapkan festival sekolah. Untuk memeriahkan konser bandnya Onoya, anak-anak kelas berlatih sebuah koreo. Kaizaki membantu Hishiro untuk berlatih, dan ia pun mulai terpesona olehnya. Saat di rumah, Hishiro mengirim video kepada Kaizaki saat ia sedang berlatih. Tanpa disadari, ia melihat video tersebut terus-menerus. Di kafe, Kaizaki terpergok oleh Oga saat ia sedang melihat video Hishiro. Oga pun menyarankan agar Kaizaki segera menembak Hishiro karena Kaizaki terlihat jelas menyukai Hishiro. Dalam hatinya, Kaizaki juga ingin menembak Hishiro. Namun karena tahu bahwa saat real life berakhir dan orang-orang di sekitarnya menjadi lupakan dirinya, Kaizaki mengurungkan niatnya. Saat festival sekolah berlangsung, tibalah di mana band Onoya tampil. Kaizaki, Hishiro, dan teman-temannya melakukan koreo untuk memeriahkan penampilan Onoya. Namun, ada siswa jahil yang mengganggu Hishiro saat koreo berlangsung. Melihat hal itu, Kaizaki segera menyeret orang itu keluar dan terjadilah keributan di tempat itu. Setelah kejadian itu, Hishiro bertanya tentang alasan Kaizaki melakukan kekerasan. Kaizaki menjawab hal itu dikarenakan ia menyukai Hishiro dan ingin menjadi pacarnya. Namun setelah berpikir, Hishiro menolak Kaizaki dan pergi dari tempat itu. Akhirnya, Kaizaki curhat dengan Oga dan Oga pun menyarankan untuk tidak menyerah begitu saja dan menembaknya ulang. Walaupun begitu, saat Kaizaki dan Hishiro bertemu, mereka menjadi canggung. Di rumahnya, Kaizaki bercerita kepada Yoake bahwa ia merasa ingin menghentikan proyek real life yang dijalaninya. Namun, Yoake tahu bahwa saat peringatan meninggalnya Saigi, Kaizaki memilih untuk bermain bersama teman-temannya. Walaupun sebenarnya Kaizaki ingin menyendiri. Yoake pun mengajak Kaizaki untuk berziarah ke makam Saigi. Di situ, mereka bertemu dengan adik perempuan Saigi yang juga sedang berziarah. Adik perempuan itu bercerita, saat kakaknya bekerja, ia selalu membicarakan tentang juniornya yang tidak lain adalah Kaizaki. Adik perempuan itu mengatakan bahwa Saigi selalu berterima kasih kepada juniornya tersebut. Mendengar hal itu, Kaizaki merasa senang sekaligus terharu. Saat berjalan pulang, Yoake mempertanyakan keputusan Kaizaki. Kaizaki ingin meninggalkan sesuatu kepada teman-temannya, sehingga ia ingin tetap bersekolah dan melanjutkan proyek real life. Keesokan harinya, dengan semangat, Kaizaki membuat rencana untuk liburan bersama teman-temannya setelah ujian berlangsung. Tidak lupa, Kaizaki juga mengajak Hishiro. Di hari-hari berikutnya, Kaizaki menjadi bersemangat untuk belajar, bermain, dan berdoa bersama teman-temannya. Setelah ujian selesai, Kaizaki yang sedang melamun dihampiri oleh Yoake. Kaizaki mengatakan bahwa dirinya ingin tumbuh dewasa bersama teman-temannya sekarang. Kaizaki juga mengajak Yoake untuk ikut berlibur bersama. Di suatu tempat, Hishiro datang menemui Yoake. Hishiro mengatakan bahwa baru kali ini dirinya mempunyai rasa ketertarikan yang begitu besar kepada seseorang. Yoake pun menjawab bahwa Hishiro telah mengalami perubahan besar selama eksperimen real life keduanya. Di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Hishiro adalah subjek eksperimen real life sama seperti Kaizaki. Namun setelah eksperimen pertama gagal, dirinya meminta memperpanjang masa real life-nya karena Hishiro sangat ingin berubah. Dan disitulah ia melihat Kaizaki untuk pertama kalinya yang duduk di bangku miliknya. Hishiro pun bercerita bahwa dirinya mulai menyukai Kaizaki. Namun setelah kelulusan, Hishiro berpikir bahwa ia harus berpisah dengan Kaizaki. Setelah mendengar ucapan dari Hishiro, saat Yoake bekerja, ia juga merasa stres memikirkan kenyataan bahwa Kaizaki dan Hishiro akan saling melupakan. Di hari liburnya, Karyu, Oga, Onoya, Yoake, Hishiro, dan Kaizaki ketemuan di tempat janjian. Kaizaki memberikan buku panduan berlibur dan telah membuat jadwal acara mereka. Mereka berenam pun bersenang-senang. Di situ, Kaizaki menjadi dekat kembali dengan Hishiro. Di akhir liburan mereka,
mereka berenam melihat matahari terbenam di sebuah tebing di pinggir laut. Saat waktunya pulang, mereka menunggu bus di sebuah halte. Sebelum masuk ke bus, Hishiro dan Kaizaki dikerjain oleh teman-temannya dengan meninggalkan mereka berdua sendirian di halte untuk menunggu bus selanjutnya datang. Di tempat itu setelah mengobrol cukup lama, Kaizaki mengatakan bahwa dirinya akan selalu menyukai Hishiro, walaupun Hishiro tidak bisa menerimanya karena tahu bahwa mereka akan berpisah. Mereka berdua pun berjanji untuk tidak saling melupakan satu sama lain. Hishiro pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya juga menyukai Kaizaki dan mereka berdua pun berciuman. Di hari kelulusan, mereka berlima berfoto bersama. Kaizaki merasa bahwa dirinya telah berubah. Ia juga berharap bahwa dirinya akan mematri kenangan di hati teman-temannya. Kaizaki pun menangis. Ia berharap kepada teman-temannya bahwa saat banyak rintangan menghadang setelah ini, mereka akan tetap baik-baik saja. Mendengar hal itu, mereka semua pun ikut menangis. Di lubuk hatinya, Kaizaki mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Di perjalanan pulang, Kaizaki bertemu dengan Yoake yang memberikan pil agar wajah mudanya kembali normal. Yoake juga menjanjikan pengajuan pekerjaan bagi Kaizaki. Namun, Kaizaki menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa ia akan berusaha secara mandiri untuk itu. Yoake pun berpisah dengan Kaizaki dan mengucapkan selamat atas kelulusan Kaizaki. Yoake menyimpulkan bahwa eksperimen real life Kaizaki dan Hishiro telah berjalan sukses dan akan membuat masa depan mereka lebih cerah. Kaizaki pun berubah menjadi pria yang berumur 28 tahun. Sekarang ia pun rajin bekerja dan tidak menjadi pengangguran yang menyedihkan. Teman-teman Kaizaki juga telah duduk di bangku kuliah. Mereka masih mengingat kata-kata dari Kaizaki walaupun tetap lupa siapa yang mengatakannya. Saat di rumahnya, Kaizaki menerima balasan surat lamaran pekerjaan yang dikirimkannya. Setelah membukanya, ia sangat histeris karena telah diterima sebagai guru yang tetap di suatu sekolah. Ia pun mulai mengajar. Saat jam berakhir, ia kembali ke ruang guru. Di tempatnya, Kaizaki melihat seorang wanita yang duduk di kursi miliknya. Wanita itu adalah Hishiro yang diterima juga sebagai guru sementara di sekolah tersebut. Namun, mereka telah melupakan satu sama lain. Walaupun begitu, di akhir film saat berjalan menuju kelas akan ada scene yang seperti ini. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Sampai jumpa di video selanjutnya.